Astagfirullah. Karena sini gitu. Apa? Lewat sini. Oh ya, silakan. Gak ada masalah. Oh, 1 menit lagi. Dibuka nggak apa-apa. Berapa yang masuk? 21. Oh. المعقد العاشر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Beliau Al-Ustaz Muhammad Reza Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau karena telah hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian para santri kami siap yang kami banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum sekalian. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali lagi untuk bersama-sama mempelajari kitab Khulasah Ta'limul Ilm yang ditulis Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin Hafizahullah Ta'ala. Karena beliau Al-Ustaz Muhammad Reza LC Hafizahullah Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita, maka untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, Allah masih berikan taufik kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita, ya. Kajian rutin kita, yaitu membahas satu kitab karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu tentang Ta'zimul Ilm, Khulasah Ta'zimul Ilm, tentang ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilm, yaitu memuliakan ilmu. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita membahas maqid yang ke-10. Kita bahas simpul yang ke-10. Baik ikhwani dan akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-maqidul ashir, ya, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, al-maqidul ashir, simpul yang ke-10 itu adalah mulazamatu adabil ilm, adalah tentang senantiasa adab, ya, memelihara adab terhadap ilmu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yaitu Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi.
bahwa adab seseorang, luhurnya adab seseorang, tingginya adab seseorang itu unwanu sa'adatihi, unwanu tanda ya sa'adatihi dari kebahagiaan dia ya, wa falahihi dan kesuksesan dia, keberhasilan dia. Sebaliknya wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi, sedangkan ya minimnya adab seseorang ya itu tanda dari ya kesengsaraan dia ya, dan juga kehancuran, kegagalan dia ya. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab ya, dan tidaklah ya diperoleh ya maka kebaikan dunia dan akhirat bimithlil adab, sebagaimana adab ya. Artinya ya salah satu sarana terbesar untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu adalah dengan beradab ya, dengan beradab, dengan memiliki adab. Walastujliba hirmanuha ya, dan sebaliknya ya, dan sebaliknya ya, seseorang itu ya dia diharamkan ya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Artinya ada penghalang-penghalang ya, dia dihalangi untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu salah satu sebab terbesarnya adalah disebabkan karena dia tidak memiliki adab atau minimnya adab yang dia miliki ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, perkataan Ibnu Qayyim ini hasil istiqra ya. Perkataan ini hasil istiqra. Apa istiqra ya? Itu hasil teliti ya, beliau meneliti ya, meneliti ahwal atau kondisi-kondisi orang-orang yang memang mereka beradab dan bagaimana dengan orang-orang yang tidak beradab. Ya, perkataan ini hasil dari istiqra ya. Maka beliau melihat ketika seseorang itu dia memiliki adab yang luhur ya, baik adabnya, tinggi adabnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya. Namun ketika seseorang itu ternyata sebaliknya, justru dia minim adabnya ya, maka dia terhalangi dari mendapatkan kebaikan ya dunia dan juga akhirat. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adab ya, dan seseorang itu dia tidak mulia, dia tidak tinggi derajatnya, dia tidak menjadi mulia bi ghairil adab, kalau tanpa adab. Walaupun apa? Wa iyyakun dza hasabin wa nasabin, walaupun dia memiliki ya kedudukan ya, walaupun dia memiliki nasab yang baik, yang bagus ya, bangsawan misalnya, atau sering kita dengar darah biru misalnya ya, walaupun mereka memiliki kedudukan, mereka memiliki keturunan nasab yang baik, tapi ketika dia nggak ada adab ya, ini ya dia tidak bisa menjadi orang yang mulia ya. Misalnya ada orang yang dia punya harta banyak, jabatan tinggi ya, tapi dia nggak punya adab ya, dia semena-mena ya, dia misalnya apa, enggak mau mendengarkan perkataan orang lain, dia
ketika misalnya rapat dalam satu forum, ya, inginnya omongan dia yang didengar saja. Ya, dia nggak mau berhenti untuk ngomong, untuk berbicara. Ya. Ketika ada dia, ya sukanya apa? Misalnya ngerendahin orang lain. Nah, ini dia nggak jadi mulia orang seperti ini. Walaupun nasabnya baik, walaupun dia memiliki kedudukan. Ya, sebagian mungkin ada orang-orang yang dalam tanda kutip hormat terhadap dia karena dia memiliki harta, dia ya memiliki kedudukan. Tapi lihat ketika misalnya ya Allah cabut itu semua, ya dia tidak akan menjadi orang yang ya dihormati lagi. Ya, dia tidak akan menjadi orang yang mulia. Berbeda ketika seseorang dia memiliki adab, ya, dia bisa ngertiin orang lain, ya, dia bisa memahami orang lain, ya, dia berbicaranya tidak nyakitin orang lain, kehadirannya ditunggu karena adab yang dia miliki. Walaupun dia enggak dalam masalah harta, dalam masalah ya kedudukan, ya, tidak sebagaimana yang A tadi, ya, tidak setinggi yang A tadi, atau bahkan biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan dia orang yang membutuhkan. Namun ya, dia ya menjadi orang yang mulia, ya, omongannya didengar, ya, kadang menjadi sebagai rujukan, ya, penentu, ya, disebabkan karena adab yang dia miliki. Dan kita lihat banyak ya ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a shaykhihi wa qarinihi. Dan yang layak, ya, orang yang layak, ya, untuk mendapatkan ilmu, man ta'addaba, yaitu orang yang dia menghiasi dirinya dengan adab. Baik itu dia hiasi dirinya ya dengan adab fi nafsihi, adab terhadap dirinya sendiri, ya. Adab terhadap pelajaran. Dia juga menghiasi dirinya dengan beradab terhadap syaikhihi, gurunya. Dia juga beradab, ya, menghiasi dirinya dengan beradab terhadap wa qarinihi, temannya. Ya, jadi masing-masing ini dia memiliki adab. Adab terhadap dirinya, ya, seperti dia apa? Ya, fi nafsihi, seperti dirinya, misalnya bisa apa? Niat, dia menjaga niatnya ikhlas. Ya, dia berusaha, ya, ngecek dirinya bagaimana dengan niatnya, sudah ikhlas atau belum, dan seterusnya. Bisa juga dengan apa? Jaga waktu. Jaga waktunya, ya, sebagai talibul ilm, ya, sebagai penuntut ilmu, dia jaga waktunya. Mana yang porsi-porsi yang memang dia butuhkan untuk belajar, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk bekerja, ya. Dia jaga waktu-waktu tersebut. Ya, itu termasuk adab, ya, untuk dirinya sendiri. Ya. Dia penuhkan hak-hak ilmu, ya, misalnya ya, diamalkan dan seterusnya. Dia juga beradab ketika apa? Pelajaran. Misalnya dengan cara duduk, ya, ya, cara duduk yang baik, ya, dan seterusnya. Banyak ya, ada ketika pelajaran. Wa ma'a syaikhihi, dan juga dia ya berhias, ya, dengan memperhatikan adab-adab terhadap gurunya, ya. Dan ini dipraktekkan oleh generasi terbaik dari ya umat ini, yaitu ya, para sahabat ridwanullah alaihim. Di dalam sebuah riwayat, yaitu
yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna julusan fil masjid. Suatu ketika kita itu sedang duduk-duduk di masjid. Idz kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina. Dan kemudian ketika sedang duduk-duduk, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar ya menuju kami. Maka ketika mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mendatangi kami, faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Ya, seakan-akan di atas kepala kita itu ada burung dan kita tidak ada yang berbicara dari kita satu orang pun. Artinya ta'zim, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga adabnya ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asy-Syafi'i ya rahimahullahu taala beliau mengatakan kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu lialla yasma'. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan kuntu asfahul waraqah, ya, ketika aku itu membolak-balikan halaman. Artinya apa bahasa Jawanya biasanya ngebet ya, apa nih bahasa ya. Nah ini ya, ketika membolak-balikan halaman ya seperti ini. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa beliau itu melakukannya dengan apa? Dengan rafiqan, benar-benar lembut. Ya, benar-benar lembut. Haibatan, ya, dan juga segan terhadap guru beliau itu Imam Malik. Ya. Kenapa? Ya, beliau khawatir ya itu mengganggu Imam Malik ya dengan suaranya ini. Ya, atau ya bisa merusak konsentrasinya Imam Malik. Ya, maka beliau jaga adab tersebut. Ya. Terkadang kita enggak ya. Ini sebagian realita yang ada yang kita lihat ya, terkadang ya, dalam satu kajian ya, banyak yang masih kurang dalam memperhatikan adab-adab ini ya. Ada yang misalnya dia chatan ya, sendiri dengan teman-temannya ya, rame sendiri, ngobrol sendiri ya. Yang ini ya sering kita lihat dan ya, tidak patut untuk dilakukan oleh seorang talibul ilm. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Abu Ubaidah Al-Qasim ya, Abu Ubaidah Al-Qasim beliau mengatakan ya, jadi beliau ini tidak pernah mengetuk pintu rumah gurunya ya. Beliau kemudian mengatakan atau membawakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka itu bersabar sampai dia keluar kepada mereka, maka itu jauh lebih baik daripada ya, maka itu jauh lebih baik untuk mereka. Baik. Maka ini ada yang perlu diperhatikan ya, baik itu dengan dirinya sendiri ketika pelajaran bersama dengan syekhnya ya, tidak tidur misalnya ya, mendengarkan dengan baik ya, termasuk ketika via Zoom ya. Walaupun via Zoom, maka hendaknya seorang ya talibul ilm itu tetap menjaga adab di dalam bermajlis. Qala Yusuf bin
Al-Husain, Yusuf bin Husain, dia mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Kenapa seperti ini? Maka penulis memberikan alasan, li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lah. Karena orang yang beradab, ya, yang memiliki adab, yang menghiasi dirinya dengan adab, yura, dipandang, dilihat, ahlan lil ilmi, bahwa dia pantas untuk mendapatkan ilmu. Ketika dia pantas, dilihat itu pantas, dipandang pantas untuk mendapatkan ilmu, fayubdhalulah, maka seorang guru itu akan mencurahkan, ya, akan berusaha dengan maksimal untuk apa? Mentransferkan ilmunya kepada murid. Ya. Nah, sebaliknya, wa qalilul adab, sedangkan orang yang dia minim adabnya, ya, yu'azzul ilm, maka dikhawatirkan kalau ilmu itu apa? An yudayya'a indah, nanti akan disia-siakan. Ya, nanti akan disia-siakan. Dia enggak jaga itu ilmunya. Ya, dia enggak, ya, enggak ya, jaga ilmunya. Dia akan disia-siakan. Maka ketika melihat seperti ini, ya, sang guru tidak kemudian, ya, semaksimal, ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki adab. Ya. Makanya ada pepatah di dalam bahasa Arab, ya, fa inna nasyatat talib yu'athiru ala nasyatil mudarris. Ya, bahwa kegigihan seorang seorang ustadz, seorang mudarris, seorang guru itu terkadang dipengaruhi dengan kesungguhan murid-muridnya. Ya, artinya apa? Terkadang seorang mudarris, seorang guru itu dia bersemangat, ya, dia maksimal dalam menyampaikan, dia maksimal dalam mentransfer ilmunya. Itu disebabkan karena kegigihan, ya, murid-muridnya. Ya, dia memiliki adab yang bagus, dia bersemangat, dia ini, akhirnya dia semangat juga. Ya, tapi kalau terkadang lihat murid-muridnya, ya, kurang bersemangat, kurang adabnya, yang tadinya mungkin maksimal dalam menyiapkan materi yang ingin disampaikan, ya, karena melihat kondisi tersebut, ya, bisa jadi terkadang apa? Akhirnya, ya, dia nggak maksimal untuk menyampaikan. Ya, dan ini terkadang dirasakan oleh seorang mudarris, ya, seorang guru. Ya, kita semua bisa rasakan ketika misal ada tugas kuliah yang presentasi atau segala macamnya, kita udah persiapan maksimal, presentasi besok, udah cari bahan-bahannya, udah riset sana sini dan segala macamnya, besok insya Allah siap. Namun ternyata ketika presentasi nggak ada yang dengerin, ya, ngobrol sendiri teman-temannya, atau misalnya malah ya, teleponan, chat dan segala macamnya, nggak memperhatikan adab segala macamnya. Ini bagaimana perasaan dengan orang yang ingin presentasi? Dia akan, ya, malas. Ya. Namun ini juga terkadang, ya, sebaliknya bisa dipraktekin. Ya. Kegigihan seorang mudarris, seorang guru, kesungguhan seorang guru itu juga bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi murid. Ya. Ada guru yang misal ternyata, ya, hari ini hadir, besok nggak hadir, tanpa, ya, uzur yang artinya uzur yang, ya, bisa kita dimaklumi lah. Ya. Ini terkadang mempengaruhi. Ya. Yang tadinya kita seorang murid itu sudah bersungguh-sungguh, ya, akhirnya, ya, disebabkan karena kurang seriusnya pengajar, ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya mulai berguguran satu persatu. Dan ini, ya, ini waqi', ini terjadi, ya. Baik muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min huna
kana as-salafu rahimahullahu taala, maka dari sini ya mereka para salaf, ya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, ya'tanuna bi ta'allumil adab kama ya'tanuna bi ta'allumil ilm. Mereka itu sangat ya mementingkan belajar adab. Ya, mereka sangat mementingkan belajar adab sebagaimana mereka juga sangat mementingkan untuk belajar ilmu. Ya. Jadi jangan hanya fokus untuk belajar ilmu, tapi nanti kita adab atau ya, tidak ada adab. Ya. Qala Ibnu Sirin rahimahullah. Ibnu Sirin berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka itu ya para ulama, mereka itu belajar ilmu, ya belajar adab itu sebagaimana mereka belajar ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum, bahkan sebagian kelompok, sebagian orang dari mereka yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Sebagian dari mereka para ulama itu yuqaddimuna, mereka lebih mendahulukan untuk belajar adab dibandingkan belajar ilmu. Ya. Dibandingkan untuk belajar ilmu, artinya interaksinya bagaimana, adab terhadap guru bagaimana, terhadap orang yang lebih tua, terhadap temannya. Ini dia belajar ini dulu. Ya. Belajar ini dulu, etika-etikanya. Qala Malik bin Anas, ya, Imam Malik bin Anas ya, berkata kepada seorang pemuda min Quraisy, dari Quraisy, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab, ya belajar adab. Ya belajar adab dulu. Ya kata Imam Malik, belajar adab terlebih dahulu, qabla an tata'allama al-ilma, sebelum engkau belajar ilmu. Ya. Jadi Imam Malik lebih mendahulukan untuk belajar adab terlebih dahulu. Ya. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilai, dan mereka itu para ulama terdahulu, para salafus salih, mereka itu apa? Ya. Menampakkan bahwa mereka itu butuh terhadap apa? Ya, mereka berusaha untuk apa? Ya, menampakkan, ya. Misalnya bisa dengan menerangkan betapa tingginya adab, ya, dan seterusnya. Qala Makhlad bin Al-Husain, Makhlad bin ya. Makhlad bin Husain ya, berkata kepada Ibnu Barak suatu hari, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Beliau mengatakan, kita ini ya lebih butuh terhadap adab yang banyak dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Ya, artinya lebih butuh adab terlebih dahulu. Ya. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi, dan mereka ya para ulama itu ya senantiasa menyampaikan nasihat ini untuk senantiasa memiliki adab yang luhur, adab yang tinggi. Wa yurshiduna ilaihi, dan mengarahkan untuk senantiasa beradab, ya. Qala Malik, ya, Malik berkata, kanat ummi tu'ammimuni, ya, ibuku itu suatu ketika memakaikan imamah, ya, memakaikan imamah itu surban. Wa taqulu li, dan dia berkata kepadaku, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau ya kepada Rabi'ah. Maksudnya siapa? Yaitu ya Ibn Abi Abdurrahman, ya faqih ahli Madinah fi zamanihi, yaitu Ibnu Abu Abdurrahman, ya salah seorang ahlu fiqih
Madinah pada zamannya. Pergi engkau kepada Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihim. Belajar dulu. Ya, belajar adab terlebih dahulu kepada Rabi'ah sebelum engkau belajar ilmu kepada Rabi'ah. Ya. Wa inna ma hurima katsiru min talabatil 'asril 'ilma bitadhi'il adab. Ya. Banyak penuntut ilmu yang gagal pada zaman ini, itu salah satu sebabnya adalah apa? Karena dia menyanyiakan adab, karena dia nggak beradab. Ya, dia nggak beradab. Ya, baik terhadap ilmunya, baik terhadap ustadznya, baik terhadap ya dirinya sendiri. Ya dia nggak perhatikan itu, sehingga yang akhirnya banyak dari ya penuntut ilmu itu gagal. Puluhan tahun ya, puluhan tahun dia belajar ya, duduk di majelis ilmu, namun tidak ada kemajuan. Ya, bahasa Arabnya misalnya masih cuma ya bahasa Arab familiar, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, na'am, la, gitu-gitu. Padahal dia udah belajar, ya, udah belajar puluhan tahun, tapi ya, dia gagal disebabkan karena dia tidak ya, beradab. Ya. Belajar itu tidak mesti harus kemudian ya ingin sukses belajar itu tidak harus kemudian ke Madinah atau ke Timur Tengah atau masuk pondok pesantren misalnya. Enggak. Akhi, berapa banyak kita ketahui asatidzah yang masya Allah sangat berkompeten, bahkan bisa dikatakan terkadang keilmuannya itu justru melebihi ya, orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk belajar di Madinah. Ya, lihat ya, mereka hafizahumullah itu ya hanya belajar di Indonesia, terkadang juga nggak merasakan dunia pesantren, ya, nggak merasakan dunia pesantren, ya. Ya, hanya datang di satu majelis ke majelis yang lain, namun benar-benar perhatikan adab. Ya, bahkan saya mengetahui sendiri bagaimana salah satu ustadz yang mungkin sudah ma'ruf, sudah terkenal, yang itu bagaimana menjaga adab terhadap gurunya. Ya, ketika ingin mencetak satu kitab yang dia karang, dia sodorkan dulu kepada gurunya, ini layak tidak untuk dicetak. Ketika gurunya bilang ya layak, dia baru publish. Ya. Ini masya Allah salah satu yang adab yang dengan ini mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ya menjadikan beliau ini orang-orang yang ya, berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, tidak harus kemudian saya kan nggak pergi ke pondok pesantren, saya nggak pergi ke luar negeri, jadi ya nggak ada masalah kalau belajarnya udah puluhan tahun tapi tetap seperti ini. Ya enggak, ya. Banyak asatidzah yang tidak merasakan duduk di bangku pesantren, apalagi kemudian belajar di Universitas Madinah dan Timur Tengah, namun ya, keilmuan mereka tidak diragukan lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, asyraf al-Laits bin Sa'd ala ashabil hadis. Laits itu Laits bin Sa'd rahimahullahu taala, ya, beliau bertemu dengan ya, ashabul hadis, ya, para ahli hadis. Ya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Nah, Laits ini melihat sesuatu yang bisa dikatakan perilaku yang kurang pantas dilakukan oleh ashabul hadis ini, ya, yang dia nggak suka itu perilaku tersebut kurang pantas dilakukan, dia nggak suka. Maka apa yang dikatakan Al-Laits, mahad, apa ini? Apa yang kalian lakukan?
Ya, antum ila yasiri minal adab ahwaju minkum ila katsiri minal ilm. Ya. Kalian itu, kata Laith, kalian itu lebih butuh adab yang sedikit, ya, dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Ya. Ini konteksnya Laith berkata kepada siapa? Ashabul hadis. Ya. Ya, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan famadza yaqulu Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilm fi hadzal 'asr. Ya. Lantas bagaimana, apa yang akan dikatakan oleh Laits? Kalau Laits ini melihat keadaan, ya, mayoritas penuntut ilmu pada zaman ini, ya, apa kira-kira dikatakan? Masya Allah, melihat sesuatu yang kurang elok, yang kurang pantas dilakukan, ya, ini aja kadang, ya, membuat beliau bisa mengatakan seperti ini, kalian itu lebih butuh adab yang sedikit, ya, daripada ilmu yang banyak. Ya, kalau melihat kita, ya, kalau Laits ini melihat kita, kondisi kita pada saat ini, bagaimana pengagungan kita terhadap ilmu, bagaimana adab kita, nah ini bisa, ya, luar biasa. Ya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu maqid, ya, atau simpul yang ke-10, ya, berkaitan dengan adab. Ya. Kemudian al-maqidul hadiyah asyara, simpul yang ke-11, yaitu siyanatul ilmi amma yashin, yaitu menjaga ilmu dari sesuatu yang menodainya, yang mengotorinya, mimma yukhaliful muru'a wa yahrimuha, dan menjaga ilmu dari perkara-perkara yang yukhaliful muru'ah, menyelisihi etika dan, ya, menghilangkan etika, ya, atau meninggalkan etika. Man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang dia tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak menjaganya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i, ya, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Maka barang siapa yang dia minim muru'ahnya, etikanya, ya, dia cacat, ya, etikanya, ya, adabnya, bil wuqu'i, ya, fima yashin, dengan melakukan atau terjerumus kepada hal-hal yang mengotori atau tidak terpuji, ya, yang mengotori ilmu, satu hal yang tidak terpuji, maka hakikatnya faqad istakhaffa bil ilm, maka hakikatnya dia telah meremehkan ilmu, hakikatnya dia tidak mengagungkan ilmu. Ya, ada seorang talibul ilm, ya, namun ternyata dia justru melakukan hal-hal, yaitu yang menyelisih etika, yang mengurangi etika, yang menodai ilmu, maka hakikatnya dia itu sedang, ya, meremehkan ilmu itu sendiri. Falam yu'azzimhu, dan dia tidak mengagungkan ilmu, hakikatnya dia tidak mengagungkan ilmu. Wa waqa'a fil batalah, dan dia terjatuh kepada al-batalah, yaitu sifatnya orang-orang pemalas, yaitu apa? Allahu wal-la', ya, sukanya main. Fatufdi bihil hal ila zawalil ismil ilmi anhu, maka ini berujung, kondisinya berujung sampai kemudian dia enggak ada ilmu pada dirinya, hilang nama ilmu pada dirinya. Ya. Seorang penuntut ilmu itu harus memerhatikan muru'ah, ya, etika dan adab, yang terkadang kalau dilakukan oleh
orang-orang yang bukan talibul ilm, orang-orang awam, mungkin ini dianggap biasa. Dianggap biasa. Tapi kalau ini dilakukan oleh talibul ilm, maka ini beda kasusnya. Ini udah mengurangi muruah dia. Ya, udah menodai ya, muruah dia. Contoh kasus misal, ya, mungkin kalau bagi orang-orang awam, ya, bagi orang-orang awam itu ngumpul-ngumpul, duduk-duduk di tengah jalan, artinya ya di perempatan atau segala macamnya, itu mungkin hal yang biasa, hal yang biasa. Tapi ternyata kalau dilakukan oleh penuntut ilmu, ya, maka orang memandangnya lain. Ya, misal juga ya, hal-hal yang trending, hal-hal yang lagi trending, baik itu dia di sosial media di Indonesia atau di luar negeri, ya, yang terkadang thalibul ilm itu latah, ya, nggak ngecek dulu ini boleh apa enggak, ini enggak, dia ngikutin aja tren tersebut. Ya kalau orang biasa mungkin ya orang mandangnya, orang awam ya, yang lakuin kita mandangnya ya nggak ada masalah, artinya ya maklum. Tapi kalau ketika talibul ilm yang lakukan ini bisa mengurangi muru'ah, ya, mengurangi muru'ah, maka ya perhatikan muru'ah, ya, etika, ya, bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Qala Wahab bin Munabbih, Wahab bin Munabbih mengatakan la yakunul battalu minal hukama. Orang-orang yang tak bermoral, orang-orang yang tidak beradab, itu dia enggak jadi orang-orang yang bijak. Ya. Ya, orang-orang yang ya, tidak memiliki adab, niradab, dia tidak akan menjadi orang-orang yang bijak. Wajima'ul muru'ati, dan inti dari muru'ah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah Al-Jidd, ya, Al-Jaddu fi Al-Muharrar, dan diikuti oleh cucu beliau di dalam beberapa fatwa beliau. Apa intinya? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ini inti dari muru'ah adalah isti'malu, yaitu mempraktekkan ma yujammiluhu wa yazinuhu, apa-apa yang membuat indah dirinya dan menghiasinya, ya, yang membuat elok akhlaknya, indah etikanya, luhur adabnya, ya, dia praktekkan itu. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan menjauhi apa-apa yang mengotorinya, ya, dan juga ya, dan yang menjadi aibnya nantinya. Ini dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Nah, hakikatnya ini, melakukan ini baik, adab baik, lakukan, praktekkan. Ya. Sebagian talibul ilm itu ketika mereka belajar ilmu, bukannya nambah beradab, bukannya nambah beretika, namun malah sebaliknya. Ya, malah sebaliknya. Ya, jadi jauh dengan keluarga, ya. Ketika ketemu sama masyarakat, sama teman, itu tidak senyum, ya, nggak ramah. Jadi orang udah takut terlebih dulu, udah ngelihatnya itu kayak sangar, ya. Ini kebalik. Semakin kita belajar ilmu, semakin kita memperdalam ilmu, seharusnya semakin kita memiliki adab yang luhur, semakin kita memiliki adab yang tinggi, semakin orang-orang terdekat kita itu bisa merasakan kebaikan kita, akhlak kita,
bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah, dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, qad istanbatta min al-Qur'ani kulla syai'. Ya, engkau telah menemukan dalil atau bisa menyimpulkan sesuatu dari Al-Qur'an, segala sesuatu. Ini udah ngambil intisari. Ya, menemukan dalilnya perkara ini, perkara ini, perkara ini. Fa aina al-muru'ah fi? Maka mana muru'ah di dalam Al-Qur'an? Mana dalil tentang muru'ah di dalam Al-Qur'an? Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Khudhil 'afwa. Ya. Artinya ini istilah untuk menjadi orang yang pemaaf. Jadilah pemaaf. Ya. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah atau serulah pada kebaikan-kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Beliau mengatakan fa fihil muru'ah, maka di dalam ayat ini ada muru'ah, ada etika, ya. Wa husnul adabi, dan eloknya adab, luhurnya adab, baiknya adab. Wa makarimul akhlak, dan juga akhlak yang mulia. Wa min alzami adabin nafsi lit-talib, dan salah satu yang terpenting dari adab personal, adab diri sendiri, ya, untuk talib, untuk seorang penuntut ilmu, yaitu tahallihi bil muru'ah, yaitu menghiasi dirinya dengan apa? Dengan muru'ah, ya, dengan etika, dengan adab yang baik. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang mendukungnya, mendorong untuk melakukan hal tersebut. Wa tanakkubuhu khawarimiha allati takhillu biha, dan juga dia menjauhi, meninggalkan apa-apa yang menodai muru'ah, yang menodai etika, yang itu bisa menguranginya. Contohnya di sini beliau apa? Memberikan contoh, ya, yang perbuatan yang dilakukan oleh talibul ilm yang itu bisa mengurangi muru'ah dia. Ka halqi lihyatihi, masyaallah, ya. Ya, seperti dia mencukur jenggotnya, ya. Ini disebutkan oleh, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ibnu Abidin bahwa memotong jenggot itu, ya, bisa, ya, menodai etika. Ya. Au kathratil tifat fit tariq, ya. Banyak nalah noleh di jalan. Lihat kanan kiri, enggak nundukkan pandangan. Dia umbar pandangannya. Ya. Nah, ini juga, ya, suatu yang bisa menodai etika. Ya, dan terkadang Masya Allah, ya, berkaitan dengan mengumbar pandangan ini, ya, terkadang sebagian orang itu menganggapnya hal yang lumrah, hal yang biasa, karena saking, ya, saking seringnya dia melakukan, saking biasanya dia melakukan, sehingga menganggap bahwa itu bukan hal yang dilarang. Ya. Padahal sangat jelas, ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Muhammad, wahai Muhammad, qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka yaghuddu absarahum, menundukkan pandangan mereka, ya, tidak ngumbar, ya, tidak, ya, ngumbar pandangan mereka, ya, untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini menjelaskan juga salah satu yang menodai muru'ah adalah
أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية. Dia apa? Julurkan kakinya, atau bahasanya biasanya selonjor ya. Dia julurkan kakinya, kedua kakinya ketika sedang berkumpul ya, dengan banyak manusia. Tanpa adanya kebutuhan. Ya, tanpa adanya kebutuhan dan tanpa adanya darurah yang ya, memanggilnya. Ya. Au ya, yang bisa mengurangi menodai etika juga, au suhbatil aradhil wal fusaqi wal mujjani wal battalin, yaitu kita bersahabat, berteman dekat dengan al-aradhil, orang-orang yang berperilaku kotor, wal fusaq, orang-orang yang fusak, fasik, wal mujjan, itu syiddatul lahu, banyak main ya, banyak menyanyiakan waktu, kerjanya cuma hangout sini ya, istilah zaman sekarang apa? Healing ya, healing sini, healing sana, dan enggak hilang ya, lama-lama hilang ya. Wal battalin, dan juga ya, dia bersahabat dekat dengan orang-orang yang pemalas, atau musara'atil ahdathi sighar, atau dia terlalu bergulat ya, terlalu sering bergulat dengan atau berinteraksi dengan anak-anak kecil secara berlebihan. Artinya sering main-main berlebihan ya, dengan anak-anak kecil ya. Ini hal-hal yang beliau sebutkan yang bisa terkadang bisa menodai ya, etika dari seorang penuntut ilmu. Ya, mungkin kalau yang terakhir musara'atil ahdathis shighar, ya, kecuali orang-orang yang memang dia bidang dari situ, orang-orang yang misalnya apa, yang ngajar anak-anak TK, anak-anak PAUD segala macamnya, itu bukan main-main kalau itu kan, itu dia ngurusin, dia bekerja untuk itu ya, tidak ada masalah insyaallah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah al-ma'qidu tsani 'ashar. Ya, simpul yang ke-12, yaitu intikhabus suhbati salihah lahu. Bismillah. Yaitu selektif memilih ya, atau selektif dalam menjadikan seseorang ya, sebagai teman dekat kita. Artinya kita memilih teman-teman dekat kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ittikhaduz zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalqi. Ya. Memiliki teman ya, menjadikan seseorang sebagai teman kita itu adalah daruratun lazimah, sebuah keharusan ya, fi nufusil khalq, di dalam jiwa-jiwa manusia. Manusia enggak bisa dia hidup sendiri. Dia butuh terhadap teman, dia butuh terhadap orang lain. Maknanya sebuah keharusan. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Maka seorang penuntut ilmu itu dia butuh untuk berinteraksi dengan orang lain dari ya, para penuntut ilmu-ilmu yang lain. Tujuannya apa? Litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Tujuannya adalah untuk litu'inahu, untuk membantu dia ya, hadhil mu'asyaratu, interaksi ini itu membantu dia untuk tahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu, wal ijtihad fi talabihi, dan dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu ya. Jadi kita memiliki teman yang saleh, teman yang baik ya, itu ini salah satu bentuk ya, agar dia bisa membantu kita dalam menuntut ilmu.
Ya, salah satu bentuk agar kita bisa meraih tujuan yang kita inginkan. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, ya udah. Ya. Dia nggak hadir, ya udahlah nggak hadir juga. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, orang yang semangat dalam menuntut ilmu, ketika kita mungkin terjatuh ke dalam futur, malas, segala macamnya, ya maka dia bisa menyemangati, dia bisa ya kemudian menasehatinya, sehingga kemudian terpompa lagi semangat. Ya, ada lagi semangat. Ya. Sehingga kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wazamalatu fil ilm in salimat minal ghawail nafi'atun fil wusuli ilal maqsud. Ya, dan berteman ya di dalam menuntut ilmu, kalau itu selamat dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang melalaikan, ya, maka nafi'atun, itu sangat-sangat bermanfaat fil wusuli ilal maqsud, untuk mencapai, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, ingat, berteman dengan orang yang saleh, ya, itu sangat-sangat bermanfaat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, ingat, pertemanannya syaratnya dengan apa? Salimat minal ghawail. Ya. Selamat dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang melalaikan. Ya. Wala yahsunu biqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Dan tidak layak bagi seseorang yang memiliki ya cita-cita yang tinggi, ya keinginan yang tinggi, ya kecuali dia memilih ya teman yang soleh untuk menolongnya, untuk mendukungnya. Ya, dia harus punya, ya dia harus berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang dengannya bisa menolongnya, bisa membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu ya, surga Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu dan seterusnya. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan, karena ya sesungguhnya ya, bagi seorang teman, ya khalil, teman dekat, ya seorang teman dekat, fi khalilihi, untuk teman dekatnya itu memiliki pengaruh. Seorang teman itu dengan teman yang lain itu dia memiliki pengaruh. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang itu ya tergantung di atas agama temannya. Ya, artinya ya, agama seseorang itu bisa ya terpengaruhi dengan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya seseorang itu benar-benar memiliki perhatian, memerhatikan siapa yang dijadikan teman. Ya, jangan asal-asalan ya dalam menjadikan teman. Ya, ketika agama saja ini, ya agama saja itu bisa terpengaruh pada hal-hal yang lain. Ya, maka berapa banyak kita lihat orang-orang yang teman-teman yang sebelumnya, masya Allah, ya rajin dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, ya rajin sholat di masjid, namun ketika salah dalam memilih teman, dia berubah. Ya, sudah jarang kelihatan di masjid, sudah jarang kelihatan di majelis ilmu. Ya, karena pengaruh teman. Justru seringnya ya, seringnya clubbing, seringnya misalnya ya cuma nongkrong sana nongkrong sini, ya. Disebabkan karena
teman-teman buruknya. Qala Raghib Al-Asfahani, laisa i'da'ul jalis li jalisihi bimaqalihi ya wa fa'alihi faqat. Ingat kata beliau, ya, ta'thir atau i'da, ya, penularan, ya, dari teman ke teman yang lain, ya, itu bukan hanya dari perkataannya saja, perbuatannya saja. Jadi yang mempengaruhi teman itu bukan hanya sebatas dari perkataan, dari perbuatan, enggak. Bal bin nazar ilai. Kata beliau, dengan melihat tuh orang, dengan melihat seseorang, dengan melihat teman itu, ya dia bisa terpengaruh. Ya, dia bisa terpengaruh. Ya. Jadi tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan, ya, tindakan. Wa inna ma yukhtaru li suhbati man yu'ashiru lil fadilah. Maka yang berhak, yang layak untuk dijadikan teman, ya, untuk jadikan teman dekat adalah man yu'ashiru lil fadilah, yang dia berinteraksinya itu karena apa? Untuk mengejar kebaikan. Ya, dia memandang bahwa berteman dengan fulan insyaallah, ya, ini, ya, mendapatkan kebaikan. Ya, artinya dia bisa, ya, mendapatkan dunia dan akhiratnya insyaallah. Ya, bisa disemangatin, didoain dan seterusnya. Lalil manfaat, ya, bukan karena manfaat duniawi, ada kepentingan duniawi di situ, bukan. Ya, nggak layak orang-orang yang hanya, ya, menginginkan kepentingan duniawi untuk jadikan teman dekat. Nggak layak orang-orang seperti ini. Ya, wala lilladza, dan, ya, hanya mencari kesenangan, ya, kenikmatan. Ya. Ini juga orang-orang yang enggak layak. Ya. Fa inna 'aqdal mu'asyarati yubramu 'ala hadhihi al-matalib ats-tsalatsah. Ya. Sesungguhnya terjadinya interaksi ini, ya, biasanya yubramu, biasanya 'ala hadhihi al-matalib, ya, ats-tsalatsah. Biasanya alasannya itu tiga ini, ya. Kenapa dia menjadikan terjadinya interaksi? Kenapa dia menjadikan dia sebagai teman? Itu biasanya alasannya tiga ini, ya, al-fadilah wal manfaah wal ladza, yaitu dia mencari kemuliaan, kebaikan di situ, atau ada kepentingan di situ, atau ada, ya, dia hanya mencari kesenangan semata. Ya. Maka tentunya, ya, yang paling afdal adalah yang pertama. Yang paling layak untuk dijadikan teman dekat adalah ketika, ya, berteman karena lil fadilah, karena mencari kebaikan dengan berteman dengan orang tersebut. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa berteman itu seperti tiga hal. Ya. Pertama, seperti minum vitamin, suplemen. Maka kita sangat membutuhkan, seperti madu misalnya. Kapanpun kita boleh minumnya. Artinya dalam kondisi sehat, dalam kondisi ini kita, ya, meminumnya. Ya. Yang kedua itu sebagai, seperti obat. Ya, obat ini, ya, kita minum ketika kapan? Ketika kita sakit, ketika kita butuh saja. Di luar itu maka tidak kita minum obat tersebut. Ya. Yang ketiga seperti racun, yang mana kita tidak butuhkan. Nah, ya, yang terbaik adalah yang pertama. Kita berteman dengan orang yang, ya, orang yang baik, yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Maka kita menjadikan dia sebagai teman dekat kita. Ya, kalau yang kedua, ya, seperti minum obat, ya, hanya sebatas kepentingan aja. Kalau ada kepentingan di situ, ya, kita berinteraksi. Misalnya hanya sekedar bisnis, teman bisnis, ya udah, hanya sekedar itu. Ya, kalau ternyata teman bisnisnya itu ternyata memiliki kemuliaan dan segala macamnya, artinya soleh, maka alhamdulillah, dua-duanya
dapatkan. Nah, ya. Ada orang-orang yang buruk, ya, makanya seperti racun, ya, yang kita harus menjauhinya. Dzakarahu Syekhu Syuyukhina, ya, menyebutkan ya, Syekh kami, ada guru kami, yaitu Muhammad Al-Khadr bin Husain, di dalam kitab beliau Rasailul Islah, fantakhib sadiqal fadilah zamilan fa innaka tu'rafu bi, maka pilihlah teman yang fadilah, yang itu penuh dengan fadilah, kemuliaan, ya. Jadikan dia sebagai teman dekat. Kenapa? Fa innaka tu'rafu bi, karena sesungguhnya engkau akan dikenal, ya, dengan teman itu. Dengan maksudnya terkadang kita ketika berteman dengan seorang yang baik, ya, orang yang soleh, itu akan apa? Dikenal dengan kebaikannya juga. Ya. Walaupun terkadang kita nggak melakukan, misal fulan, kita bertemu dengan fulan ini masya Allah rajin ibadahnya, rajin ininya, akhlaknya baik dan segala macamnya, maka ketika kita berteman dengan dia, ya udah, masya Allah ini temannya fulan, ya gini, ya mereka menyangkanya bahwa ya kita juga melakukan hal yang sama dengan ini, walaupun terkadang bisa jadi itu tidak melakukan sebagaimana fulan tadi. Ya, namun karena kita berteman dengan dia, maka kita dikenal dengan itu. Wa qala Ibnu Mani' rahimahullahu taala fi irsyadit thullab, dan Ibnu Mani' ya, beliau rahimahullahu taala berkata di dalam irsyadut thullab, huwa yusi talibal ilm, ya. Dan beliau memberikan wasiat terhadap kepada talibul ilm. Sudah. Ya, di sini ya, mohon maaf tadi kelupaan. Ibnu Mani' rahimahullah ta'ala, beliau dalam Irsyadut Thullab, beliau memberikan wasiat, nasihat kepada talibul ilm, wa yahdhar kullal hadrin min mukhalatati sufaha, ya, dan hendaknya ya, seorang penuntut ilmu itu sangat, ya, berhati-hati, sangat menghindari, ya, min mukhalatati sufaha, ya, untuk, ya, berinteraksi atau menjadikan as-sufaha, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, menjadi teman karibnya. Wa ahlil mujun, ya, dan juga hati-hati untuk berinteraksi dengan orang-orang yang al-mujun, ya, yang mereka tidak tahu malu, hilang. Apalagi zaman sekarang, demi sebuah konten, demi sebuah AdSense, ya, demi sebuah viewers di YouTube dan segala macamnya, melakukan tindakan-tindakan yang miris, ya, hilang rasa malu dari mereka. Ya, wal waqahah, dan orang-orang yang su'ul khuluq ini, ya, orang akhlaknya buruk, wa sayyi'us sum'ah, dan orang-orang yang bebal, wal aghbiya wal bulada, dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tolol, orang-orang yang bodoh. Fa inna mukhalatatuhum, ya, mukhalatatuhum, karena sesungguhnya, ya, berinteraksi secara intensif, ya, secara berlebihan, ya, dengan mereka itu, beliau mengatakan sababul hirmani wa syaqawatil insan, itu bisa menyebabkan, ya, terhalangnya kebaikan untuk dirinya, dan juga, ya, memicu kesengsaraan, ya. Ya. Hati-hati, ya, jadi hati-hati, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Furqan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya. Ketika hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, ada orang-orang yang
mereka itu menggigit ya kedua tangannya. Ya, jadi enggak satu tangan, dia berusaha untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya untuk digigit. Ya. Kenapa seperti ini? Dijelaskan oleh para tafsir, ya, karena biasanya orang yang merugi itu dia akan menggigit jarinya, menandakan bahwa dia merugi. Nah, ini saking ruginya dia nggak gigit jari lagi, tapi dia berusaha untuk memasukkan kedua tangannya. Semua jari jemarinya dia masukkan. Saking meruginya dia. Ya. Dia mengatakan, seandainya aku mengikuti Rasul. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya, ya, celaka diri ini, seandainya aku tidak jadikan fulan sebagai teman dekat. Dia nyesel karena salah menjadikan orang sebagai teman dekat. Dia nyesel. Dan ada penyesalan seperti ini. Penyesalan, gambaran penyesalan di akhirat kelak yang dia nyesalnya karena salah menjadikan orang sebagai teman dekat. Kalau nyesal di dunia, alhamdulillah. Nyesal di akhirat, itu udah enggak, ya, enggak ada lagi penyesalan, enggak bisa lagi. Ya. Ya. Maka ya, hati-hati. Kenapa orang ini menyesal, kata laqad adallani 'ani dzikr, karena dia telah memalingkanku dari az-zikr, berzikir, mengingat Allah dari Al-Qur'an. Ya. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang tersebut, wal'iyadu billah. Ya. Maka bersahabatlah, jadikanlah teman-teman, ya, itu sebagai teman-teman yang dekat, orang-orang yang baik, orang-orang yang, ya, orang-orang yang saleh. Ya. Banyak sekali, ya, keutamaan ketika kita berteman dengan orang yang saleh. Ya. Di antara dia bisa mengingatkan kita, ya, berteman dengan orang saleh. Ya, di antaranya apa? Ya. Ya. Mengingatkan kita. Ya, ketika kita lalai, ketika kita salah, kita diingatkan. Dan itulah teman yang baik, bukan membetulkan, membenarkan semua tindakan kita padahal dia tahu kalau tindakan kita itu salah. Hanya ada satu pepatah di dalam bahasa Arab, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ya. Teman, ya, yang sejati itu, teman engkau yang sejati adalah man sadaqaka. Itu yang jujur terhadap engkau. Artinya kalau salah ya bilang salah. Ya, bukan kemudian tahu salah tapi karena itu teman ya udahlah. Ya. Enggak apa-apa ini sebenarnya gini. Enggak. Ya, dia jujur, ini salah, ini enggak boleh, ini kamu harus minta maaf gini. La man saddaqaka, bukan yang selalu membenarkan engkau. Ya. Kedua, di antaranya apa? Ya, selalu mendoakan. Ya, akan didoakan sama orang tersebut. Ya. Kita melihat teman yang baik, insyaallah dia akan mendoakan kita. Ya. Kemudian apa? Ya. Sifat, ya, seseorang, ya, itu menular. Artinya kebaikan dia itu insyaallah akan menular kepada kita. Makanya ada satu pepatah apa dalam bahasa Arab, as-sahibu sahib. Ya, teman itu sahib, dia menarik. Ya, jadi insyaallah kalau temannya baik, sifat-sifat baiknya itu akan menular kepada kita. Dan ya, makanya di antara yang terakhir adalah tercegah untuk berbuat dosa di depannya. Itu minimal ya. Katanya sebagian ulama menjelaskan salah satu manfaat yang luar biasa ketika berteman dengan orang yang soleh adalah ketika kita berada di depannya sedang bersama dia, itu
kita nggak berbuat maksiat. Ya. Mencegah untuk bermaksiat. Ya, berbeda kalau dia berteman dengan orang-orang yang memang hobinya maksiat, ya dia nggak akan malu untuk bermaksiat di depan orang tersebut, karena memang ya udah biasa. Misalnya ada orang yang biasanya merokok, ya kemudian dia berteman dengan orang-orang yang baik yang dia tahu bahwa itu nggak diperbolehkan, ya dia akan sungkan, ya, dia akan tertahan untuk tidak melakukan hal tersebut di depan temannya. Ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-maqid ats-tsalits 'asyar, ya. Simpul yang ke-13 yaitu bahdul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarah bihi was su'al an, yaitu mencurahkan, berusaha untuk menghafal ilmu, ya, kemudian mempelajari ilmu mudzakarah, ya, mengulang-ulang, dan was su'alu anhu, dan bertanya tentang ilmu. Idz talaqqihi 'ani syuyukhi la yanfa' bila hifdzin lahu, karena talaqi dengan syekh, dengan guru, mendapatkan ilmu, belajar dari seorang guru, itu la yanfa' bila hifdzin lahu, kurang maksimal manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan menghafal, ya. Wa mudzakaratin bihi, dan enggak adanya mudzakarah, enggak adanya mengulang-ulang, wa su'ali an, dan juga enggak ada bertanya, diskusi. Nah, ini manfaat ilmunya kurang kalau hanya mengandalkan, ya, itu duduk, ya, talaqi di depan syekh. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'dhimahu, ya, bi kamal iltifat ilaihi wa ishtighali bihi. Ya, tuhaqqiqu, ya, dengan menghafal, dengan mudzakarah, mengulang-ulang, berdiskusi, itu akan menumbuhkan di dalam hati seorang penuntut ilmu ta'dhimahu, tentang pengagungan ilmu, bi kamal iltifati ilaihi, dengan benar-benar fokus, ya, terhadap ilmu, wastighalu bihi, dan sibuk, ya, terhadap itu. Fal hifdzu khalwatun bin nafsi, maka menghafal itu, ya, itu proses, ya, itu konsentrasi, ya, proses menghafal itu khalwatun bin nafsi, itu, ya, dia seperti, ya, khalwah, ya, dia konsentrasi, jiwanya konsentrasi. Wal mudzakaratu, dan mengulang-ulang, ya, pelajaran, mengulang-ulang ilmu, julusun ilal qarin, itu seperti interaksi, ya, terhadap teman, artinya mudzakarah sama teman-temannya, mengulang bareng sama teman-temannya, atau bisa kita sebutkan belajar bersama. Wasu'al, dan bertanya tentang ilmu, iqbalun 'alal 'alim, itu mendatangi seorang ahli ilm. Ketika dia ingin bertanya, dia datang kepada ahlul ilm, dia menemui ahlul ilm. Walam yazilil ulama'u, ya, al-a'lamu yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bihi, dan senantiasa para ulama itu mereka yahudduna, memotivasi untuk menghafal, dan memerintahkan para penuntut ilmu itu untuk menghafal. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin, ya. Kita mendengar Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, guru beliau mengatakan, hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsara min, ya, intifa'ina bima qara'na. Ya. Beliau mengatakan, ya, Syekh Utsaimin mengatakan, ya, kita menghafal pelajaran sedikit, ya, kita menghafal dengan porsi yang sedikit, wa qara'na katsiran, dan membaca banyak. Arti menghafal porsinya sedikit dan membaca porsinya sangat banyak. Fantafa'na bima hafizna, namun, ya, manfaat yang kita rasakan terhadap hafalan yang kita miliki tadi, yang porsinya sedikit tadi, itu aktsar, itu jauh lebih banyak dibandingkan, ya, kemanfaatan
membaca kita. Artinya ya walaupun itu hafalan sedikit, namun kata beliau manfaat yang beliau rasakan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan membaca. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilm fi nafs. Ya, dan dengan mudzakarah, dengan belajar bersama, dengan diskusi, ya, dengan mengulang-ulang, itu tadumu hayatul ilm fi nafs, itu ya membuat ilmu itu bertahan di dalam jiwa kita. Ya, dan kemudian melekat, ya, dia menguatkan, ya, melekat di jiwa kita. Wal muradu bil mudzakarah mudarasatul aqran. Yang dimaksud dengan mudzakarah, ingat di sini adalah ya mudarasatul aqran, artinya duduk bersama bareng-bareng, belajar bersama teman-teman. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'an alladhi huwa aisarul ulum, dan kita telah diperintahkan untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia adalah semudah-mudahnya ilmu. Ya, karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Al-Qur'an ini telah dipermudah. Ya, itu saja kita diperintahkan untuk apa? Untuk senantiasa murojaah, untuk senantiasa ngecek lagi hafalan kita, untuk senantiasa mengulang-ulang. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'aqqalah." Ya, perumpamaan seorang yang memiliki hafalan Al-Qur'an, sahibul Qur'an, itu sebagaimana seseorang yang memiliki unta al-mu'aqqalah yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia rutin ngecek, rutin ngulang, aduh dicek lagi, oh masih terikat, maka insyaallah aman. Ya, terjaga. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau diabaikan, enggak pernah dicek, enggak pernah diulangi, dilihat lagi, maka dia akan pergi. Ya, begitu juga dengan hafalan Al-Qur'an itu, ya, kalau dibiarkan habis ngafal, dibiarkan ditinggalkan, habis ngafal ditinggalkan, ya ujung-ujungnya ketika selesai 30 juz itu sebagaimana ketemu juz 1 itu sebagaimana ngafal baru lagi. Ya, maka murajaah, ya, ta'ahud itu harus, ya, benar-benar dijaga. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala fi kitabih Tamhid. Ibnu Abdul Bar mengatakan di dalam kitab beliau At-Tamhid inda hadzal hadits, ketika menjelaskan hadis ini, wa idza kana al-Qur'anu al-muyassaru lidzikri kal ibli al-mu'aqqala, maka ketika Al-Qur'an saja yang itu dipermudah untuk diingat seperti onta yang terikat, man ta'ahadaha amsakaha, barang siapa yang dia senantiasa mengulangnya, mengeceknya, maka dia insyaallah terjaga. Fa kaifa bisairil ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain yang setelah dia belajar dia tinggalkan, tidak pernah lagi diulang-ulang, tidak pernah lagi mudzakarah, maka akan lebih mudah lagi hilangnya dibandingkan dengan Al-Qur'an. Wa bisu'ali 'anil ilmi tuftahu khazainuhu, dan dengan bertanya tentang ilmu itu akan membuka perbendaharaan ilmu. Fa husnul mas'alati, maka pertanyaan yang baik itu nisful ilm, itu setengah dari ilmu. Was-su'alatu al-musannafa, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu dibukukan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang itu dibukukan, dicetak. Kamasaili Ahmad al-Marwiyah anhu, seperti apa? Masailul Ahmad al-Marwiyah yang diriwayatkan oleh beliau, burhanun jali, itu bukti nyata. Ya, bukti nyata ala azimi manfaati soal. Ya, bukti nyata bahwa bertanya itu adalah sebuah manfaat yang luar biasa, manfaat yang besar. Wa hadzal ma'ani tsalatsah lil ilm, dan tiga bentuk proses ilmu ini bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Ya, kedudukannya itu seperti apa? Al-gharsu lisyajar, itu menanam pohon, wasaqihi, dan kemudian menyiramnya, kemudian wa tanmiyatihi, dan juga pengembangannya, artinya menumbuhkannya, ya, bima yahfadhu, agar dia kokoh, kuat, ya, dan juga dia tahan dari hama, dari penyakit-penyakit. Maka fal hifdhu, menghafal itu seperti menanam ilmu, ya.
Wal mudzakaratu, dan mudzakarah mengulang-ulang, ya, itu seperti menyiram, ya, tanaman tadi, menyiram ilmunya. Wasu'alu anhu, dan bertanya itu seperti apa? Ya, menumbuhkan, mengembangkan ilmu tersebut, ya. Maka di sini dikatakan seperti itu. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang perlu ditanya? Ya. Dari yang raise dulu lah, dari chat dulu nggak apa-apa. Baik. Ahsanallahu ilaikum Ustaz wa ilaikum. Mohon referensi kitab yang baik untuk menjadi rujukan penuntut ilmu dalam mempelajari adab dan akhlak. Syukran, barakallah. Baik, untuk ilmu, ya, banyak, ya. Banyak sekali kita yang belajar tentang adabul ilm, ya. Itu misalnya kitabnya ada tentang berkaitan dengan penghafal Al-Qur'an, ya, adab hamalatil Qur'an. Ini juga ada, ya, karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian ada juga, ya, misalnya adabut ta'lim wal muta'allim. Ini juga ada, ya. Dan ini juga dijadikan kajian rutin oleh Ustaz Nuzul Dzikri hafizahullah taala. Ya, bisa dilihat di channel beliau. Beliau mengkaji rutin tentang kitab ini. Tazkiratus Sami', ya, Tazkiratus Sami', mohon maaf, Tazkiratus Sami'. Beliau ajarkan rutin, dan kitab adab-adab yang lain, ya, ya, itu sangat banyak, ya, untuk dipelajari, ya, termasuk ini, ya, apa namanya, kitabnya Syekh Saleh Al-Utsaimin ini juga bisa menjadi pelajaran untuk adab. Baik, kemudian Mas kunci. Baik. Taib, apakah termasuk ke dalam adab menggunakan pakaian agamis seperti yang dipakai ustadz saat sudah memiliki cabang ilmu agama yang dikuasai? Karena kadang masyarakat mendorong orang-orang yang pakaiannya bagus jadi ustadz dadakan, masya Allah. Ya, berpakaian itu sebenarnya kalau merujuk kepada sunnah atau tidaknya, itu merujuknya adalah bagaimana uruf itu. Jadi tidak ada standar baku, misalnya harus warna ini, warna itu, ya. Kecuali memang ada keterangan-keterangan dari syariat, ya. Misalnya di satu sisi dan terkadang di antara negeri satu dengan negeri yang lain itu berbeda. Misal taruh di Timur Tengah, itu terkadang tidak pakai peci, itu satu hal yang lumrah untuk imam, untuk pengajar, itu hal yang lumrah ketika dia jadi imam tanpa pakai peci. Tapi kalau di Indonesia ini adab, ya, ini adab, makanya harus diperhatikan, ya, maka harus diperhatikan. Maka ketika itu dianggap sebagai adab, maka hendaknya dia dilakukan. Ya, hendaknya dilakukan. Maka orang-orang yang orang-orang yang berpenampilan misalnya pakaian agamis dan segala macamnya, ya nggak ada masalah, ya, dia nggak ada masalah. Kan misalnya untuk sholat, untuk segala macam, ini tidak ada masalah. Ya. Kalau ya jadikan ustadz dadakan gara-gara itu, ya, ini satu hal yang, ya, kurang tepat, ya. Ya. Bismillah Ustaz, apakah masih bisa memperbaiki adab dan akhlak yang telah terlanjur buruk kepada keluarga dan masyarakat? Jika masih, bagaimana cara memperbaikinya? Sangat-sangat bisa. Ya, sangat-sangat bisa. Ya. Caranya bagaimana? Ya, misalnya terkadang ada seseorang itu akhlak mulia, adab yang luhur, dia memiliki akhlak mulia, ya. Itu
bisa itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah yang memberikan dari dia sejak lahir, ya. Dia tidak usah berusaha untuk mencarinya, Allah kasih. Namun ada akhlak mulia yang dia peroleh dengan cara apa? Usaha dia. Ya. Dan ini banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya adalah ketika ada sahabat, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini jarang ketemu dengan Nabi karena dia bukan ahli Madinah. Ya, ketika itu segerombolan orang ini datang ke Madinah ingin bertemu, ya, ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menaiki kendaraan-kendaraan, ya, ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda. Nah, setelah itu dari kejauhan ternyata mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan? Mereka semua bergegas turun dari kendaraannya untuk ingin segera berjumpa dengan Nabi, menyalami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biarkan kendaraan-kendaraannya, ya, nggak diurus. Namun ada satu orang yang dia turun, dia ikat kendaraannya, dia ikatin kendaraan sahabat-sahabat yang lainnya, beresin semuanya, kemudian dia rapikan bajunya. Ya, dengan tenang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru orang inilah yang kemudian dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Nabi mengatakan Allah telah memberikan engkau, ya, akhlak yang mulia, dua akhlak mulia, yaitu tidak tergesa-gesa dan tenang. Ya, maka orang ini bertanya kepada Rasulullah, apakah dua akhlak ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala murni atau aku yang mengusahakannya? Artinya dia berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut. Maka ya, Nabi mengatakan dua akhlak ini Allah berikan, ya, berikan apa? Secara, ya, secara lahir. Artinya dalam tanda kutip cabang bayi, ya, cabang bayi dia udah dapat akhlak mulia tersebut. Nah, kalau kita memiliki adab yang buruk, akhlak yang buruk, terkadang misalnya pemarah, kalau berkata-kata sukanya meninggi dan segala macamnya, kita berusaha untuk, ya, tidak melakukan hal tersebut. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang dia berlatih untuk bersabar, Allah akan kasih kesabaran. Ya, maka caranya, ya, dia berlatih. Pertama dia berlatih untuk mendapatkan akhlak mulia tersebut, adab tersebut, ya. Kalau ada misalnya dari masyarakat, wah, sekarang sok suci, dulu kayak gini, biarin aja. Ya. Biarin aja. Ya, kita ingat perubahan kita itu bukan karena mereka, kita ingin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini insya Allah itu paling cuma berapa hari atau berapa lama, nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah benar-benar memberikan taufik dan hidayahnya sehingga dia bisa kemudian memiliki adab yang luhur, memiliki adab yang mulia. Ya, semua orang telah memiliki kesalahan, ya. Insya Allah semua bisa diperbaiki, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berlatih untuk memiliki akhlak yang mulia. Wallahu taala a'la wa alam. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf belum bisa menjawab semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mencatat ini semua sebagai amal saleh kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semuanya yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kajian sore hari ini. Kami akhiri majelis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran kiat sukses menuntut ilmu dalam kitab Khulasatul Aqdil wal Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin bidallahu taala bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Reza Nuruddin Al-Sir bidallahu taala. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semakin berada dalam mencari ilmu. Kami ucapkan maaf kepada santri apabila ada kekurangan dalam pertemuan kali ini dan kami ingatkan untuk selalu memurojaah pelajaran yang telah berlalu
dan mempersiapkan pelajaran yang akan datang besok insya Allah bersama Ustaz Muhammad Fatoni LC Hafizahullah Ta'ala melanjutkan bab selanjutnya. Di penghujung acara adalah kita akhiri pertemuan kali ini. Subhanallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.